Setan dan jin selalu berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara. Sebagai manusia, kita perlu mengenal dan mengetahui seperti apa jin dan setan menebar tipu daya, sehingga kita bisa lebih mudah menghindarinya dan membentengi diri. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh setan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita melalui 7 tempat yang tidak kita jaga. Di mana sajakah 7 tempat tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Tanumi Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan syiar Islam. Berikut adalah 7 tempat yang digemari oleh setan dan jin. Yang pertama, lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh setan dan jin. Karena itu, mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap? Dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk, saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang sholat? Itulah bagian dari salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia, melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karenanya, Rasulullah mengajarkan agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap. Atau semisal tidak mampu lagi ditahan, maka tutuplah dengan tangan agar tidak terbuka hingga berhasillah setan masuk dan bersemayam di dalam tubuh kita. Yang kedua, di bawah kuku-kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kuku. Bisa karena berbagai alasan, style, hobi, atau malas memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah mensyariatkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat setan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat setan bersemayam itulah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Sebab itu, jagalah kuku-kuku agar tetap rapi dan hindari memanjangkannya. Jelas tertuang dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Potonglah, perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang." Yang ketiga, lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika setan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itu, Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Yang keempat, lubang telinga. Setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia, meskipun saat tidur. Justru inilah salah satu waktu yang digemari, agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilalaikannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam. Digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Yang kelima, aliran darah manusia. Sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam setan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan haram, bahkan menghindari yang tidak jelas. Karena bersama makanan-makanan haram itulah setan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keimanan dengan menyelinap merupai malaikat, mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Yang keenam, lubang pusar. Inilah salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia, jarang dijaga kebersihannya. Perhatikanlah jika setan teramat suka bersemayam di dalamnya. Pada beberapa kasus ruqyah,
Diketahui jika jin yang menggodanya bersemayam di lubang pusarnya. Karena itulah, sekiranya kita dapat memperhatikan agar senantiasa berusaha menjaga kebersihannya di setiap kali membersihkan tubuh. Yang ketujuh, lubang kemaluan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkan. Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan. Seperti salah satunya mencukur bulu-bulu. Sebab setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita selalu berusaha menjaga kesemuanya agar tidak mudah bagi setan untuk menyebar tipu dayanya, agar kita terhindar dari melakukan perbuatan yang melanggar perintahnya. Wallahu a'lam bishawab.